Kalian pernah nggak ketemu seseorang yang selalu ngerasa dia itu paling benar? Yang sulit menerima pendapat orang lain atau bahkan cenderung meremehkan? Atau mungkin tanpa sadar jangan-jangan kita sendiri yang pernah bersikap seperti ini. Ini adalah sebuah sikap yang banyak orang, saya yakin kamu juga tahu, mengenali sikap ini dengan kata atau dengan istilah arogansi atau arogan. Dan ternyata arogansi ini adalah sebuah sikap yang sayangnya masih dimiliki oleh banyak orang, tapi setiap orang yang memiliki sikap ini tidak pernah menyadari bahwa dia itu punya karakter arogan. Dan sebenarnya arogansi ini bukan hanya merugikan hubungan kita dengan orang lain, tapi juga bahkan bisa menghambat pertumbuhan pribadi kita. Dan hari ini kita akan bahas gimana sih arogansi itu bekerja dalam otak kita, dan bagaimana kita bisa mengatasinya agar kita bisa menjadi diri kita versi yang lebih baik dan versi yang terbaik bahkan. Dan kita akan mulai penjelasan ini dari otak kita dulu. Jadi arogansi ini atau sikap arogan ini seringkali berakar dari rasa tidak aman atau harga diri yang rendah. Jadi otak kita menggunakan arogansi itu sebagai mekanisme bertahan atau sebagai cara untuk menutupi kelemahan ataupun ketakutan pribadi kita. Dan di otak limbik kita, khususnya di bagian amigdala, itu punya peran yang sangat besar sebetulnya terkait dengan respon emosional kita, khususnya ketika kita merasa terancam atau kita merasa nggak aman. Nah, di saat-saat seperti itu, amigdala kita bisa memicu perilaku arogan sebagai bentuk perlindungan diri. Kalau kita tidak ngajarin otak kita, karena amigdala itu salah satu tugas utamanya adalah untuk mendeteksi ancaman. Dan otak memahami berbagai macam hal selama tidak dianggap familiar, sesuatu yang unfamiliar, ada unsur ketidakpastiannya, itu dianggapnya potensi bahaya. Meskipun sebenarnya tidak berbahaya, kita yang perlu ngajarin otak kita. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh otak. Nah, dan kemudian kalau bukan kita yang mengelola otak kita membiarkan otak kita autopilot, akhirnya dia akan memilih respon sendiri tanpa hadirnya kesadaran dari diri kita. Dan jika tidak kita atur, tidak menghadirkan kesadaran, nah seringkali respon dari otak itu terhadap potensi bahaya tadi itu bisa muncul dalam bentuk perilaku arogan tadi. Jadi sebetulnya sikap arogannya muncul hanya sebagai bentuk perlindungan diri dari otak kita. Itu kaitannya dengan sistem limbik otak kita. Begitu juga di prefrontal cortex kita atau bagian otak kita yang bertanggung jawab terkait self control, kemudian terkait berpikir rasional gitu. Dan di sini karena tadi amigdala kita itu menganggapnya ada bahaya, ada potensi bahaya, nah sehingga bagian prefrontal cortex kita yang berpikir rasional jadi kurang aktif dalam mengendalikan impuls-impuls yang bisa bersifat arogan tadi, terutama jika kita kurang melatih diri untuk bisa mengasah empati dan refleksi diri. Sebagai contoh deh biar gampang, misalnya ada seorang manajer gitu ya, yang dia nggak pede sama kemampuan diri sendiri dan akhirnya menunjukkan sikap arogan terhadap bawahannya untuk menutupi rasa nggak amannya dia tadi. Jadi bukannya mengakui kekurangan dan kemudian fokus pada memperbaiki diri, dia justru memilih untuk bersikap superior untuk mempertahankan citra diri dia gitu. Dan ini banyak terjadi sayang. Jadi sebetulnya dampak negatif dari sikap arogan ini terhadap pertumbuhan pribadi kita cukup banyak gitu. Pertama, sikap arogan bisa menghambat pembelajaran kita. Karena orang yang arogan itu cenderung menolak masukan atau kritik. Sehingga dia jadi kehilangan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Dan kemudian kedua, sikap arogan ini juga sebetulnya juga akan, tentunya kamu tahu, tapi sayangnya banyak orang yang tahu tapi tidak menyadari bahwa sikap arogan ini bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, hubungan sosial kita. Bisa memperbesar jarak dengan orang-orang lain, bahkan orang-orang yang kita sayangi gitu. Baik dalam konteks personal ataupun dalam konteks karir, orang-orang yang bekerja bersama kita juga itu juga bisa jadi menjauh dan menjadi bukan membaik tapi juga memperburuk hubungan kita dengan mereka yang berdampak negatif juga terhadap karir kita dan seterusnya.
Karena orang lain jadi merasa nggak dihargai atau merasa diremehkan gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang mungkin ketika kamu mendengar saya ngomong seperti ini, oh sikap arogan itu bisa punya dampak negatif terhadap hubungan sosial gitu, hubungan kita dengan orang lain. Kamu mungkin udah tahu gitu kan. Tetapi kenyataannya banyak orang yang sudah tahu tapi karena dia tidak menyadari bahwa dia punya sikap arogan, jadi tetap muncul sikap-sikap arogan, perilaku-perilakunya itu. Dan nanti kita akan masuk terkait bagaimana kita bisa mengatasinya. Tapi satu hal lagi yang juga dampak negatif dari sikap arogan ini adalah akhirnya dia juga berdampak terhadap stres kita juga dan terhadap kesehatan mental kita juga. Karena sikap arogan itu juga bisa menimbulkan stres karena individu tersebut merasa harus selalu membuktikan diri. Yang akhirnya bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental dia sendiri. Misalnya, seseorang karyawan yang selalu merasa paling benar dan mungkin akan secara bertahap dia akan atau bahkan secara cepat bisa jadi dia mulai jadi dihindari oleh rekan kerja dia. Dan efeknya apa? Mulai mengurangi kolaborasi dan produktivitas tim juga. Dan bahkan selain itu, tekanan untuk selalu tampil superior itu juga bisa membuat orang jadi stres juga dan kelelahan juga secara mental juga. So sebetulnya ada banyak sekali dampak negatif dari arogansi ini gitu. Kalau kita bicara dari perspektif otak kita dan belum kita bicara dari sisi agama bahkan sebetulnya kan, tentunya kita bicara dari perspektif agama pun itu sesuatu yang sangat dilarang, sangat tidak baik dan seterusnya. Tapi saya mau membahasnya bukan dari angle itu, karena tentunya ada banyak angle, ada banyak cabang ilmu yang bisa membahas ini. Tapi sekarang saya mau fokus ke dari perspektif dampaknya terhadap kesehatan mental kita dan apa yang terdiri di otak kita juga sebetulnya, sehingga kita bisa memahaminya, sehingga kita bisa lebih cerdas dalam mengatasinya. Jadi bicara soal mengatasi ini, terus gimana caranya kita bisa mengatasi sikap arogansi jika itu ada dalam diri kita, ataupun bagaimana agar itu tidak menjadi bagian dari diri kita, agar kita bisa mencegah juga gitu ya, agar jangan sampai kita tersusupi gitu ya oleh sikap arogansi ini. Yang paling pertama adalah meningkatkan kesadaran diri dulu atau self awareness. Caranya gimana? Mulai melatih diri untuk mengenali emotion dan perilaku diri kita sendiri. Jadi ketika kamu belajar teknik-teknik mindfulness atau meditasi, itu juga amat sangat dapat membantu untuk meningkatkan aktivitas di prefrontal cortex kita yang punya peran dalam self control, dalam reflection, dalam berpikir rasional. Jadi misalnya kamu bisa meluangkan waktu setiap hari untuk reflection, untuk merenung. Apakah ada tindakan gue atau kata-kata gue yang mungkin mencerminkan arogansi gitu. Bagaimana perasaan orang lain terhadap sikap kita. Ini perlu meluangkan waktunya gitu. Dan dari proses meluangkan waktu untuk refleksi seperti ini membantu otak kita untuk sekali lagi lebih bisa berpikir rasional, tapi kunci jujur sama diri sendiri ya. Jujur sama diri sendiri. Hadirkan niat di awal bahwa kamu mau melakukan ini sebagai cara kamu untuk terus bertumbuh, sebagai cara kamu untuk tidak tersusupi oleh sikap arogansi tadi juga. So self reflection menjadi salah satu tools yang amat sangat penting, karena itu membuat kamu jadi lebih hadir. Kesadaran kamu hadir, tidak membiarkan otak menjadi jalan autopilot. Kalau jalan autopilot otak tanpa kamu menghadirkan kesadaran, akhirnya otak bisa memilih bentuk-bentuk respon yang bisa cenderung menjadi arogan tadi. Dan ketika kita menghadirkan kesadaran, kita juga bisa ngasih tahu otak, karena kita itu bukan sekedar otak kita itu adalah pemilik otak kita. Jadi kita bisa mengelola otak kita lebih dari sekedar otak. Kita bisa ngasih tahu, oh itu tuh bukan bahaya kok gitu. Itu bukan sesuatu yang mengancam keberadaan kita kok gitu. Jadi nggak perlu kita defensif amat gitu, nggak harus. Itu kita bisa memberitahu otak kita. Ketika kita yang mengelola otak, sehingga kita tidak jalan autopilot. Nah, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mulai mengasah empati juga. Jadi berusaha untuk memahami perspektif dan perasaan orang lain. Itu dapat menurunkan aktivitas amigdala tadi, yang
Amigdala ini bagian dari otak yang tadi salah satunya adalah fungsinya untuk mendeteksi potensi-potensi bahaya tadi. Dan ini dengan kita mengasah empati, mencoba melihat dari perspektif orang lain, mencoba memahami perspektif orang lain. Kamu nggak harus membenarkan, tapi paling tidak berusaha untuk memahami perspektif orang lain. Nah, itu bisa menurunkan aktivitas di amigdala kita yang berlebihan tadi. Dan juga bisa meningkatkan koneksi kita secara sosial juga. Jadi misalnya sebagai contoh gimana cara melakukannya. Saat kamu berdiskusi, dengar pendapat orang lain tanpa menginterupsi. Ini kunci nih, mendengar pendapat orang lain tanpa menginterupsi. Coba pahami sudut pandang mereka dulu sebelum kita merespons. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan juga adalah belajar. Nah ini butuh kejujuran juga terhadap diri sendiri dan keberanian juga. Seringkali orang paling sering defensif nih. Belajar untuk menerima kritik dan masukan sebagai peluang untuk kita belajar. Seringkali nih orang kalau mau dikasih masukan, dikasih kritikan tuh langsung defensif dulu di depan gitu. Dan saya ngomong gini bukan berarti saya juga udah paling hebat, mana tolong beri saya masukan, saya nggak akan, ya ada nyes sedikit itu wajar gitu, ada nggak enaknya rasanya, itu manusiawi gitu. Tapi jangan sampai kita larut di situ. Bagaimana kita tetap bisa, kalau kita udah off track nih pola pemikiran kita, udah nggak suka nih, kita kembalikan. Ini gue sedang dapat masukan, sedang dapat peluang gitu. Jadi kita mulai belajar untuk mengubah pola pikir kita untuk melihat kritik atau masukan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai ancaman terhadap harga diri kita. Enggak. Jadi ketika menerima masukan, tanya pada diri sendiri. Ini salah satu caranya. Tanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari hal ini? Ketimbang kita langsung menolak duluan, enggak kok nggak kayak gitu kok gitu. Jadi tanyakan apa yang bisa saya pelajari dari masukan ini, dari kritikan ini gitu. Bahkan nanti kalau kita udah semakin mahir, kenapa saya bilang semakin mahir? Karena ini adalah sebuah skill yang bisa diasah gitu. Nanti kalau sudah semakin mahir, terkadang ada orang yang memberikan masukan atau memberikan kritikan, caranya nggak enak tapi. Nanti kalau kita udah semakin mahir, sudah betul-betul bisa punya pola pikir melihat masukan atau kritikan sebagai kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh, kita udah nggak terlalu fokus lagi sama bagaimana cara orang menyampaikan masukannya. Meskipun ya mungkin ada nggak enaknya, tapi nggak akan kelamaan larut sama cara orang menyampaikannya, tapi lebih bisa fokus sama apa sebetulnya inti pesan yang disampaikan, sehingga kita bisa tetap mendapatkan manfaatnya juga dari masukan tadi. So jadi teman-teman, sekali lagi kembali ke topik kita, arogansi ini adalah musuh di dalam diri sendiri yang sering kali tidak kita sadari. Karena perhatikan deh, kita semua tahu kan bahwa arogan itu nggak baik, tapi kenyataannya di masyarakat masih banyak orang yang sikap arogansi itu sangat, sorry to say, tapi sangat besar dan sangat menonjol gitu. Bukan berarti orang itu tidak tahu bahwa sikap arogan nggak baik, tapi sangat mungkin dia tidak menyadari bahwa dia memiliki sikap itu. Makanya ini adalah sebuah musuh dalam diri yang perlu kita sadari. Kata kunci adalah menyadari. Dan ketika menyadari juga nggak usah terus jadi judgmental sama diri sendiri juga. Sadari, oke, gue tidak ingin lagi nih tinggal bareng sama sikap seperti ini. Gue ingin ini keluar dari diri gue. Dan salah satu caranya adalah dengan memahami bagaimana otak kita bekerja tadi. Jadi kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Dan apa aja tadi? Pertama tadi tingkatkan kesadaran diri, jadi mengenali emotion dan perilaku kita. Salah satu adalah lewat reflection dan praktek mindfulness. Yang kedua, kembangkan dan asah empati kita, berusaha untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Dan yang ketiga, belajar untuk menerima dan melihat dulu sebetulnya, melihat dan kemudian menerima kritik itu atau masukan sebagai peluang kita, sebagai kesempatan kita untuk terus belajar dan untuk terus bertumbuh dan berkembang. So dari sini insya Allah kita bisa mengatasi rasa arogansi ini dalam diri kita ini, dan kemudian membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi yang lebih baik tadi, menjadi diri kita versi yang jauh lebih baik yang sebetulnya potensinya selalu ada dalam diri kita. So terima kasih udah nyimak.
Dan kalau kalian pernah ngerasa atau menghadapi arogansi, sikap-sikap arogan, juga share pengalaman kalian juga di kolom komen juga. Dan jangan lupa jika ini bermanfaat, share video ini ke teman-teman kalian juga, ke orang-orang sekitar kalian juga. Insya Allah bisa membantu kita satu sama lain, insya Allah menjadi bagian dari ibadah kita juga. Dan semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.